Hello everyone, selamat datang kembali di channel Laziswak. Di review movie kali ini kita akan bahas Koe no Katachi atau biasa disebut The Shape of Voice yang rilis pada 2016 lalu. Sebuah anime yang menurutku cukup nggak biasa. Seperti biasa, kalian bisa dengerin review ini tanpa harus lihat visualnya, dan kalian bisa dukung channel ini dengan sawer di Saweria Laziswak, link ada di deskripsi. Peringatan spoiler buat kalian. Mending nonton dulu baru balik ke sini. Kalau masih maksa ya terserah kalian. Singkat cerita, film ini bercerita tentang Soya Ishida, atau biasa kita panggil Soya, yang mulai melanjutkan hidupnya setelah percobaan bunuh dirinya gagal. Hal itu ia lakukan karena rasa bersalah dan akibat yang ia lakukan di masa lalu saat kelas 6 SD, yaitu membeli gadis tunarunggu bernama Nishimiya Shoko. Awalnya, Soya memang ingin lebih banyak mengobrol, tapi tidak mengerti cara bicara dengan tunarunggu. Entah godaan setan macam apa, Soya yang awalnya hanya iseng menjahili malah menjadi menzaliminya, seperti menghilangkan alat bantu Shoko berkali-kali, bahkan sampai kekerasan. Saking brutalnya, hal itu membuat Shoko tidak datang lagi ke sekolah. Nasi sudah jadi bubur, karena menunggu Soya. Setelah dilaporkan pihak sekolah, Soya dirundung balik. Teman-temannya yang biasa ikutan bully pada AFK. Bertahun-tahun berlalu, Soya menerima nasibnya dan telah ikut kursus belajar bahasa isyarat berharap suatu saat dapat minta maaf ke Shoko. Di sana takdir mempertemukan mereka kembali. Apakah akhirnya Shoko mau maafkan Soya? Bagaimana Soya dapat memperbaiki kesalahannya di masa lalu? Mengapa teman-teman Soya saat itu pada AFK? Apakah movie anime ini cukup rekomen? Ya, sangat. Movie ini cukup memberikan beberapa pelajaran untuk kita, terutama tukang bully, guru di sekolah, atau orang tua. Walaupun realitanya, apalagi di negara Konoha ini, nggak akan ngefek dan mereka bakal tetap bodoh amat. Ya nggak semua sih. Movie ini secara tidak langsung membuatku termotivasi untuk mencoba belajar bahasa isyarat, walaupun akhirnya udah males duluan sih. Yang kusuka dari film ini yang pertama, pengarang, penulis cerita maupun sutradara berhasil mengadu-adu perasaanku sebagai penonton dengan menunjukkan realitanya menjadi seorang dengan keterbatasan seperti Shoko yang selalu dirundung dan merasa kesepian. Begitu pula rasanya menjadi sosial fobia, diasingkan dan hampa seperti Soya. Yang kedua, grafis dan animasi yang indah sekali. Aku suka bagaimana mereka menjadikan sungai dan ikan sebagai latar yang selalu digunakan karakter-karakter di sini kalau ketemu. Yang ketiga, backsoundnya yang terdengar sangat melankolis, membuat perasaanku tersentuh. Ikut larut dan kesedihan sekaligus berdarah-darah dengan ceritanya. Yang keempat, walaupun ceritanya agak mudah ditebak, tapi kita sebagai penonton secara tidak langsung dipaksa untuk menilai secara moral apa yang sudah dilakukan Soya dan bagaimana Soya menebus kesalahannya, apakah sudah benar, melalui sudut pandang karakter lain yang menurutku mereka sendiri ya rada mangkel no. Yang kurang suka dari film ini yang pertama yang kusayangkan adalah meskipun drama pertemanan dalam sosial adalah hal yang sudah biasa, tapi kita diajak paksa seakan hal ini merupakan penentu takdir dunia. Kalau Shoko nggak maafin Soya terus Soya tetap blunder gitu, ya langsung credit scene lah filmnya. Yang kedua, aku tidak melihat akan adanya romansa atau kelanjutan hubungan Soya dengan Shoko. Walaupun Shoko udah nembak duluan, sepertinya Soya kudu dikasih paham dulu. Walaupun di ending mereka komitmen menjalani hidup bersama. Mana lagu kreditnya Koe wo Shitanowa yang artinya kapan aku jatuh cinta, ya nggak nyambung aja gitu menurutku. Untuk karakternya ada Soya MC kita yang selalu sosial fobia tapi berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Shoko gadis tunarungu yang dulu dibully Soya dan kawan-kawan. Nakatsuka Soya pertamanya Soya setelah sekian lama jadi penyendiri. Yuzuru adiknya Shoko yang aku suka banget style rambutnya. Mikikawa yang mangkel no karena pengen aman sendiri. Ueno yang banyak wibu suka pahanya. Miyako ibunya Soya, sisanya lupa anggap karakter lewat. Untuk rating ada di sini ya. Sebagai catatan, aku nggak baca manga atau light novel ya, tapi beberapa pelajaran yang kudapat dari film ini yang pertama untuk orang tua. Lo kalau sayang anak jangan galak-galak di rumah. Udah anak di sekolah stres, di rumah tambah gedek lah. Walaupun Shoko punya nenek yang ngerawat dia, tapi pas meninggal emaknya bingung kan. Mana adiknya dibiarin sering gak masuk sekolah lagi sampai nilainya jelek-jelek. Bapaknya kemana? Ya nggak tahu, kali cerai atau mati. Yang jelas parenting itu penting banget guys. Bang yang salah ya ibunya Shoko lah. Dia tahu anaknya punya keterbatasan pasti kena rundung. Kalau itu aku setuju guys, tapi aku yakin keluarga Shoko sudah sangat matang mempertimbangkan hal ini.
Yang ku tahu sekolah SLB apalagi yang swasta itu nggak murah guys. Makanya mungkin dimasukin ke sekolah umum. Loh kan ada homeschool bang. Ya suka-suka bikin cerita lah. Yang kedua buat guru-guru, aku paham kalian nggak bisa merhatikan semua siswa di sekolah karena sibuk bikin materi pelajaran dan masalah kalian sendiri. Tapi please jangan bersikap nggak mau tahu kalau ada siswa yang dibully. Pas sudah kejadian baru jadi galak. Terutama guru di SD-nya saya yang kuperhatikan taib banget. Yang ketiga buat para pembeli, mending kalian segera tobat aja dah. Sekarang dikit-dikit masuk penjara cuy. Ya bang, saya kan waktu masih SD alias di bawah umur jadi nggak akan dipolisikan. Ya namanya berbuat jahat ya dosa. Yang keempat, aku kurang mengerti kenapa, tapi menurutku Oino merupakan karakter yang cukup berani dan pantas untuk ikut uji nyali di Lawang Sewu. Masya Allah. Mas, tolong mas. Mas. Dia bokem tuh Soko yang bikin saya koma, tapi juga berani gampar maknya anjir. Bahkan sampai bilang, lu kalau nggak bisa jaga anak ya nggak usah punya anak. Itu nusuk banget. Yang kelima, bagiku keberadaan Yuzu sangat penting untuk kelangsungan hidup Soko. Ada dua momen krusial di mana kalau bukan karena Yuzu, cerita film ini akan cepat kelar. Yang pertama adalah ketika di taman bermain. Yuzu nitip kamera ke Soko yang akhirnya membuat kita tahu betapa gedenya rasa benci Ueno. Dan yang kedua, ketika festival kembang api. Kalau aja Yuzu nggak minta saya ambilin kamera, kemungkinan besar Soko bakal selesai saat itu juga. Dan Soya akan lebih disalahkan lagi oleh semua orang. Sisanya kalau bukan karena Yuzu, Soya nggak akan bisa dekat dengan Soko atau diterima oleh ibu mereka. Gimana, sudah selesai dengan hal kawan sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat AdSense. Jangan lupa like, komen barangkali kalian mau kita bahas apa selanjutnya. Thank you everyone, bye.